Tak terima profil psikologi Brigadir J harus diulik. Irma Huta Barat, kepribadian Febri Diansah harus digali. Benar nih Gembel, kalau soal temperamen, siapa yang temperamen sampai mau menyabut nyawa orang? Jadi jangan ngomong-ngomong soal temperamental, ya kan? Bener banget, itu baru cerdas. Jadi bisa bilang, jaksanya bisa bilang, jangan ngomong-ngomong soal Joshua temperamental deh, dia yang dibunuh kok. Tidak mungkin orang yang memiliki ketenangan, kedamaian, dan kesabaran serta peri kemanusiaan yang adil dan beradab tega menghilangkan nyawa manusia. Jadi itu kalau sumpah soal Pancasila dan Tribrata yang tiap hari diucapkan itu sama sekali tidak bermakna apa-apa. Itu sebabnya saya khawatir hal ihwal terkait dengan victim profiling ini, tapi sesungguhnya beraroma laksana criminal profiling. Jadi Joshua diprofilkan sebagai seorang kriminal, maksud Anda? Dia status hukumnya adalah korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Victim profiling beraroma criminal profiling. Apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? Kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, dia harus kembangkan strategi hukum. Kenapa ini penting? Jangan sampai ada pihak-pihak yang membangun informasi yang keliru atau bahkan menyampaikan informasi yang keliru seolah-olah ada konflik atau pertikaian antara Pak Ferdisambo dan Bu Putri di Magelang. Itu terbukti tadi dari beberapa saksi yang berkesesuaian, itu keliru. Bahkan untuk memperkuat nanti kami akan minta izin ke majelis hakim untuk menayangkan bagaimana sebenarnya video di rumah Magelang tersebut. Bahkan Pak Ferdisambo dan Bu Putri itu menyuapkan seluruh ajudan. Jadi tidak pilih-pilih, nggak ada ajudan yang lebih dibanding yang lain. Beberapa waktu lalu, pengacara Putri Chandrawati yakni Febri Diansah sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, Febri Diansah melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Febri Diansah menyebut bahwa Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Pernyataan Febri Diansah tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Bahkan, aktivis Irma Huta Barat memberikan tanggapan terhadap pernyataan Febri Diansah. Dikutip ayojakarta.com dari channel YouTube Uya Kuya TV, Irma Huta Barat mengatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Febri Diansah adalah opini. Seolah-olah ada opini lagi bahwa kepribadian ganda, ada opini lagi bahwa Joshua suka pergi ke klub malam. Emang kenapa kalau pergi ke klub malam? Katanya, kalau kau suka karaoke terus kau boleh dibunuh, sambungnya. Selain itu, Irma Huta Barat juga menanggapi pernyataan Febri Diansah yang menyebut psikologi Brigadir J penting untuk digali. Irma Huta Barat menegaskan bahwa psikologi yang seharusnya penting untuk digali adalah psikologi Ferdi Sambo. Nah, saya mau bilang sama Febri, profil dan kepribadian Sambo lebih penting lagi untuk digali karena dia pelaku. Jangan menggali-gali korban yang sudah mati, tegasnya. Kalau kau gali pun, kalau dia salah pun, kau mau hukum mati, dia sudah mati kok. Nah, ini yang masih hidup, nih, yang harus digali kepribadiannya, tambahnya. Menurut Irma Huta Barat, sosok yang kepribadiannya harus digali adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Febri Diansah. Irma menyebut bahwa Febri Diansah melakukan pengalihan motif yang picik. Piciklah, karena apa? Menyerang kehormatan orang yang sudah mati itu adalah pasalnya. Kau tidak boleh, orang yang sudah mati pun juga harus dijaga kehormatannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bela diri. Karena kau tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa bukti dan fakta, sebutnya. Kalau dia bilang, oh suka pergi karaoke, itu kan asumsi, jadinya opini. Ada fakta, dia suka pergi karaoke. Tetapi apakah semua orang yang suka karaoke boleh dibunuh? Itu kan jadi gak masuk akal imbuhnya. Pakar psikologi forensik ungkap Brigadir J korban pelecehan seksual. Ferdi Sambo dan Putri ngotot Joshua pelaku. Dari Lengkong dikutip dari ayobandung.com. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tetap ngotot adanya pelecehan bahkan kekerasan seksual. Meski masalah pelecehan seksual terbantahkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat. Beberapa kali diberi kesempatan berbicara di sidang, baik Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati
terus bersikuku adanya tindak pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Bahkan kesaksian dari pihak Ferdi Sambo mulai dari ajudan, ART dan sopir juga dibuat seolah Yosua melecehkan Putri. Meskipun di hadapan keluarga Brigadir J, Sambo masih memegang pernyataan awalnya telah terjadi pelecehan seksual. Padahal pada 12 Agustus 2022, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Andi Rian resmi menghentikan pengusutan atas laporan kasus dugaan pelecehan seksual yang terlapor Brigadir J karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sementara itu, pakar forensik untuk ikut menyoroti tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Baru-baru ini Reza Indragiri, pakar psikologi forensik mengatakan dugaan bahwa Brigadir J yang justru menjadi korban pelecehan. Menurut keterangan Reza, ia tidak melihat adanya kekerasan seksual yang dilakukan Yosua baik di Magelang maupun Duren 3. Justru karena banyaknya tuduhan dan tabiat buruk Brigadir J yang dibeberkan oleh saksi di pengadilan membuat Reza Indragiri menduga bahwa yang menjadi korban justru adalah Yosua sendiri. Reza bahkan menduga bahwa sebelum meninggal Yosua telah mengalami kekerasan seksual berulang kali. Keterangan para saksi pihak Ferdi Sambo menyebut bahwa Yosua sebagai orang yang temperamental, kepribadian ganda, pecandu seks dan sering pergi dugem. Hal tersebut menambah keyakinan Reza Indragiri bahwa benar Yosua telah mengalami kekerasan seksual berulang kali. Meski begitu, Yosua tidak mampu berkata-kata atau meminta pertolongan kepada orang lain. Sebagai informasi, sidang lanjutan kasus yang menjerat Ferdi Sambo digelar hari Senin 21 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang kasus pembunuhan Brigadir J ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 11 saksi dalam sidang terdakwa Baradae atau Richard Eliezer bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dari 11 saksi yang dihadirkan, 9 diantaranya merupakan anggota Polri dan 2 sisanya karyawan swasta. 9 anggota Polri yang menjadi saksi yaitu Martin Gabesata, Rifaizal Samuel dan Raihar Reger. Kemudian Arsad Daife, Gunawan, Danu, Fajar Subekti, Teddy Rohendik, Ridwan Soplanit, Sulap Abo dan Endra Budi Argana. Sedangkan 2 karyawan swasta tersebut adalah Anita Amalia Dwi Agustin dan Raditya Adaksa.